Perkenalkan, nama saya Asfa Amali Yakin, NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan materi budgeting tentang mekanisme kerja anggaran dengan subbab persiapan penyusunan anggaran. Tahukah kamu apa itu anggaran? Anggaran didefinisikan sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan yang menggambarkan target-target kegiatan serta alokasi sumber daya untuk mencapainya. Persiapan penyusunan anggaran. Penggunaan anggaran di perusahaan tidak semudah pelaksanaannya setelah ditulis, karena dapat mempengaruhi budaya kerja atau corporate culture. Perubahan ini sering menghadapi berbagai masalah teknis dan non-teknis, menjadi tantangan bagi budget komite dan manajemen bank. Oleh karena itu, sebelum menerapkan sistem anggaran, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaannya. Faktor-faktor dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Anggaran bank biasanya merupakan bagian dari rencana jangka panjang perusahaan dan melibatkan semua tingkatan manajemen dalam membuat kebijakan strategis, politis, teknis, dan taktis. Sistem anggaran yang baik bisa mengubah budaya organisasi dari yang otoriter menjadi partisipatif. Makanya, manajemen puncak harus benar-benar berkomitmen agar proses anggaran berjalan baik. Kalau tidak, sistem anggaran akan sulit berjalan efektif. Faktor yang kedua, partisipasi seluruh pegawai bank. Agar sistem anggaran sukses, semua pegawai harus ikut berpartisipasi, tidak hanya manajemen saja. Dengan melibatkan semua pihak, aspirasi manajemen dan kondisi kerja bisa disesuaikan, sehingga proses anggaran berjalan lancar dan diterima semua pihak. Penting untuk mengadakan pelatihan bagi semua pegawai, termasuk yang baru, agar mereka memahami sistem anggaran dan peran mereka. Pelatihan ini juga penting agar pegawai sadar akan target kerja dan resiko jika target tidak tercapai. Berikut ini bentuk partisipasi yang diinginkan. Yang pertama, memberikan informasi kinerja sebelumnya. Misalnya, kapasitas produksi atau ekonomi sebagai dasar penentuan standar biaya dan target. Yang kedua, mematuhi jadwal kerja dan target kegiatan yang sudah direncanakan dalam anggaran. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja dengan melaporkan pelaksanaan anggaran dan pencapaian kegiatan. Yang keempat, menerima kritik dari analisis varians untuk perbaikan kinerja. Kelima, menerima sistem reward and punishment sebagai bentuk penghargaan atau sanksi atas keberhasilan atau kegagalan mencapai target. Faktor sarana kerja. Sistem anggaran butuh sarana kerja yang memadai, meliputi yang pertama, tenaga kerja atau brainware. Unit kerja yang tugasnya menyusun, mencatat, mengevaluasi, dan memperbaiki anggaran. Yang kedua, sistem, produser, dan tata kerja atau software. Sistem dan produser formal untuk menyusun anggaran secara efisien dan konsisten, termasuk A. Tata cara menyusun anggaran. B. Penggunaan standar cost. C. Informasi dari sistem eksternal dan internal. D. Rumus atau formula estimasi dan prediksi. E. Format tabel atau formulir yang dibutuhkan. F. Sistem informasi manajemen akuntansi atau chart of account atau rekening sistem. G. Tata cara pemberian reward dan punishment. Yang ketiga, sarana perangkat keras atau hardware. Sarana perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan sistem anggaran antara lain mesin kalkulator, komputer, dan peralatan teknologi lainnya, formulir kerja, tempat arsip, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Semua sarana kerja tersebut, baik brandware, software, maupun hardware, perlu dilakukan pembinaan secara konsepsional dan berkesinambungan. Ini penting untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengendalian anggaran secara objektif dan efisien. Faktor biaya. Untuk menerapkan sistem anggaran membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya ini harus sebanding dengan manfaat yang didapat dari anggaran itu sendiri. Besarnya biaya bergantung pada 1. Besar kecilnya organisasi anggaran. 2. Jenis software atau perangkat lunak yang digunakan. 3. Jenis hardware atau perangkat keras yang dibeli. 4. Kualitas SDM atau tenaga kerja yang terlibat. 5. Mutu sistem dan produser anggaran yang digunakan. Meskipun sulit mengukur rasio biaya dan manfaat secara kuantitatif, manfaat kualitatifnya sangat penting, seperti koordinasi antar departemen yang lebih baik, deteksi penyimpangan lebih cepat, efisiensi operasional meningkat, laba bank bisa naik setelah sistem berjalan efektif. Faktor kelengkapan informasi. Informasi yang lengkap dan relevan sangat dibutuhkan dalam menyusun anggaran agar keputusan bisa diambil dengan baik. Informasi bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang, dan bisa berasal dari sumber internal atau eksternal, misalnya informasi ekonomi makro. Jenis informasi yang dibutuhkan berbeda di setiap tingkatan manajemen. 1. Top manajemen.
membutuhkan banyak informasi eksternal, terutama untuk pengambilan keputusan strategis dan politis yang bersifat jangka panjang atau global. 2. Middle management, membutuhkan keseimbangan antara informasi eksternal dan internal untuk keputusan taktis. 3. Lower management, lebih fokus pada informasi internal untuk keputusan teknis dan implementasi. Keempat, itu pelaksana, mendukung implementasi keputusan. Selain itu, informasi yang dibutuhkan juga mencakup informasi formal mengenai moneter, fiskal, perkreditan dana, dan ekspor. Faktor jenis usaha bank. Selain faktor internal, faktor eksternal terkait hubungan bank dengan lembaga lain juga penting diperhatikan. Dalam menyusun anggaran bank, perlu diperhatikan yang pertama, sifat dan jenis usaha bank. Misalnya, segmentasi pasar, jaringan usaha, spesialisasi bank. Yang kedua, perbedaan kebutuhan nasabah, pemasaran jasa, dan karakteristik usaha bank yang berbeda-beda. Yang ketiga, faktor-faktor bank pesaing dan intensitas persaingan yang bisa mempengaruhi pola kerja bank. Yang keempat, kehadiran lembaga keuangan non-bank seperti leasing atau perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa pengganti perbankan. Karena ini bisa mempengaruhi pola kerja dan pendapatan bank. Perkembangan kegiatan perekonomian secara makro. Perkembangan ekonomi makro sangat penting diperhatikan dalam penyusunan anggaran bank. Ini karena kegiatan ekonomi makro, tingkat regional, nasional, dan internasional bisa mempengaruhi kinerja dan perencanaan anggaran bank. Oleh karena itu, bank harus mengamati faktor-faktor ekonomi makro dengan cermat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi, baik tingkat nasional maupun internasional, ini mempengaruhi permintaan jasa perbankan dan volume usaha bank. Penting diperhatikan saat membuat perkiraan anggaran. Yang kedua, pendapatan nasional dan per kapita. Penting untuk menghitung proyeksi pendapatan dan aktivitas ekonomi dan menjadi indikator penting dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal, termasuk kebijakan suku bunga, pajak, kurs valuta asing, dan kredit. Ini mempengaruhi biaya dana dan pendapatan bank. 4. Peraturan perbankan dan bank sentral. Contohnya, legal reserve requirement, batasan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR, capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, legal lending limit, dan lain-lain. 5. Kebijakan pemerintah atau polisi, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, utang luar negeri, dan alokasi anggaran untuk berbagai sektor ekonomi. Semakin besar anggaran pemerintah dan alokasinya ke sektor tertentu, semakin besar dampaknya terhadap anggaran bank.